Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, urasatul anbiya, hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, guna meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah, guna meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita senantiasa menambah ilmu, di samping kita senantiasa mencari rizki yang halal, yang tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas taat dan takwa kita kepada Allah adalah senantiasa kita membersihkan hati kita. Barangkali ada yang di antara kita yang masih memiliki sifat sombong, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling iman, merasa paling tauhid, merasa paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini, marilah kita bersihkan perasaan-perasaan yang tidak baik itu. Belum tentu orang yang kita pandang lebih rendah, lalu dia benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang sombong su'ul khotimah, yang kita hina-hina malahan husnul khotimah. Bisa jadi orang yang sombong meskipun alim atau apapun, anaknya bodoh-bodoh, dan orang lain yang kita hina-hina ternyata anaknya alim-alim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Siapapun bisa diwafatkan jadi husnul khotimah, apapun latar belakangnya, dan siapapun bisa diwafatkan dengan su'ul khotimah, apapun latar belakangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada yang di antara kita saat ini masih punya dendam, masih punya dengki, benci, bahkan permusuhan kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, marilah mulai saat ini kita bersihkan sifat dengki, sifat dendam, rasa permusuhan kepada sesama muslim. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu wa la tabarradu wa la tadabaru wa qulu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling bermusuhan, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling berseteru. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin rahimakumullah, sehebat apapun ibadah seseorang, haji dan umroh berkali-kali, setiap malam tahajud, rajin jamaah, badiah, qobliyah, wiridnya panjang, kalau ternyata hatinya jelek,
kalau ternyata hatinya jahat, kalau ternyata hatinya busuk, dengki, dendam, iri hati kepada orang lain, maka sia-sialah semuanya itu dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sebelumnya dia pernah beramal baik, punya pahala banyak, tapi ternyata akhirnya punya rasa dendam, punya rasa dengki, maka terhapuslah kebaikan-kebaikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasana kama ta'kulun narul hatab." Awas, benar-benar jauhi olehmu sifat dengki, karena dengan sifat dengki inilah Allah menghapuskan kebaikan seseorang seperti api melalap kayu bakar. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kelak di hari kiamat anak soleh yang kita andalkan, kaya raya, haji bolak-balik, membangun masjid ribuan yang kita bangga-banggakan, semuanya itu tidak ada gunanya kecuali orang itu masih menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang hebat, yang tidak ada penyakitnya. Hati yang penyakitan bukan hatinya orang mukmin. Hati yang penyakitan adalah hati orang-orang yang munafik. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marado. Hati mereka sakit, dan kalau ada orang muslim yang lain sukses, hati mereka semakin sakit. Ma'asral muslimin wa jumratul muhidin rahimakumullah. Terakhir, ingatlah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat penampilanmu, Allah tidak melihat titik lahiriahmu, melainkan Allah melihat amal dan hatimu. Semoga Allah memudahkan kita, membersihkan hati kita yang sebelum ajal menjemput kita. Dendam sudah hilang, riya sudah hilang, dengki sudah hilang, kesombongan sudah hilang, diganti dengan ikhlas, ridho, tawakal, tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafil husri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfirli warhamni wa anta khairur rahimin.